Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Labib dengan NIM 103012333353 dari kelas IF 4708. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO2 kalkulus lanjut, yaitu materinya tentang barisan dan deret. Oke, mari. Oke, baiklah. Untuk soal nomor satu, yaitu kita disuruh memeriksa ya kekonvergenan dari barisan AN dengan AN-nya adalah N min akar N per N, lalu deret AN dengan AN-nya adalah N min akar N per N. Oke, AN-nya sama ya, kita lihat. Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu, yaitu suatu barisan dikatakan. Oke, kita tulis saja ya. Jawa. Maaf, apakah masuk ke frame? Oke, masuk ya. Oke, jawab. Barisan dikatakan konvergen. Oke, barisan dikatakan konvergen apabila limit dari barisan tersebut ya, limit menuju tak hingga dari barisan tersebut adalah L'Hopital ya, atau suatu angka. Oke. Jadi barisan dikatakan konvergen apabila limit dari AN-nya yaitu suatu bilangan ya, atau terdefinisi. Dan sebaliknya ya. Maaf. Sebaliknya barisan dikatakan divergen apabila limit dari AN-nya, limit menuju tak hingga dari N-nya adalah tak terdefinisi ya, atau tak hingga, atau min tak hingga ya, intinya tidak terdefinisi. Oke, kita sudah dapat dua caranya. Oke, maka langsung disubstitusikan saja, diimplementasikan saja. Maka kita dapatkan untuk jawaban nomor A 1A. Oke, kita langsung buat aja limit menuju tak hingganya dari AN-nya. Limit menuju tak hingga dari AN ya, AN-nya itu N min akar N per N. Oke, kita menggunakan L'Hopital, yaitu eh, kita tinggal melihat basis terbesarnya ya. Oke, di sini basis terbesarnya adalah 1. Yang ini bukan, karena apa? Karena dia basisnya adalah setengah sebenarnya, akar ya dia. Maka basisnya adalah setengah. Maka kita langsung ambil saja. Di sini sebenarnya ada satu ya. Kita ambil koefisiennya langsung. Oke, maka kita dapat 1/1 sama dengan 1. Maka kita dapat limit dari AN-nya adalah 1. Kita lihat lagi ya. Jika limitnya itu suatu bilangan, maka dia konvergen. Dan sebaliknya, kalau dia tidak terdefinisi, maka dia divergen. Maka kita dapatkan kalau 1A ya, barisan AN adalah konvergen. Ya, konvergen. Oke, sangat mudah ya. Lalu yang B, kita lanjut ke yang B ya. Yang B, yang B soalnya adalah deret. Oke, ada banyak caranya untuk menentukan kekonvergenan suatu deret, tapi kita ke yang paling mudah dulu ya. Kalau Ibu tuh, yang paling atas petanya adalah uji kedivergenan. Oke, kita coba bikin limitnya dulu. Oke,
Kalau dia tidak sama dengan nol, oke kita tulis saja ya. Ini coret. Kalau ini deret ya, deret uji kedivergenan. Divergenan. Kalau limit n menuju tak hingga dari an-nya itu tidak sama dengan nol, dia maka deret tersebut ya, deret an adalah divergen. Dan kalau limit kasih tanda limit dari n menuju tak hingga dari an itu sama dengan nol, dia memerlukan uji yang lain, oke? Karena kalau dia limitnya sama dengan nol, belum tentu dia konvergen, tapi dia memerlukan kita perlu menggunakan uji lain, gitu. Tidak ada kesimpulannya. Simpulan. Oke, ini maaf, yang satu B, satu A, yang ini adalah satu B. Gimana ya? Kasih tanda ini aja ya. Kita mengerjakan yang satu B, kita bikin limit menuju tak hingga dari an-nya. Itu n min akar n per n. Menggunakan cara yang sama, yaitu melihat basis terbesarnya ya. Di sini basis terbesarnya adalah 1, maka kita dapat 1/1 sama dengan 1. Oke, kita sudah dapat limit an-nya, yaitu 1. Yang dimana 1 tidak sama dengan 0. Maka, kalau tidak sama dengan 0, bisa diambil kesimpulan bahwa ya, maka deret n1 sehingga n min akar n per n adalah divergen. Karena, oh ya, ini kasih aja ya, limit n juta hingga an sama dengan 1, dan 1 tidak sama dengan 0. Maka, deret n min akar n per n adalah divergen. Oke, kita tulis di sini. Yang di sini, apa masuk? Oh, tidak masuk ya? Di sini, yang A adalah konvergen jawabannya. Lalu yang B jawabannya divergen. Oke, apakah kelihatan? Soalannya oke. Cukup sekian untuk nomor satunya. Kita lanjut ke nomor 2. Baiklah, untuk soal nomor 2, yaitu tentukan selang kekonvergenan dari deret pangkat sigma n, batas bawahnya 0, batas atasnya tak hingga, x pangkat n per 2 pangkat n plus 3. Oke, bagaimana cara menentukan selang kekonvergenannya? Ya, yang pertama, kita misalkan dulu ya, deret pangkat ini ya, deret x pangkat n per 2 pangkat n plus 3. Kalau ini adalah UN ya, kita misalkan ini menjadi UN. Oke, untuk apa? Untuk kita nanti menggunakan deret uji hasil bagi ya, yaitu uji rasio mutlak atau uji hasil bagi mutlak. Oke, kenapa kita menggunakan uji hasil bagi atau uji rasio? Karena di uji hasil bagi diketahui ketika rho-nya kurang dari 1, maka dia konvergen. Oke, maka kita sudah dapatkan nilai konvergennya itu dari rho kurang dari 1. Oke. Maka kita bisa cari dulu rho-nya ya, nanti kita cari rho. Lalu kita
bikin selangnya, yaitu row-nya kurang dari 1. Row ini didapat dari mana? Oke, row pada uji hasil bagi atau uji rasio didapat dari UN plus 1 dibagi UN. Tapi karena kita memakai uji hasil bagi mutlak, maka di sini ada mutlak. Ya. Oke, maka kita implementasikan saja. UN-nya adalah yang ini ya, X pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Maka UN plus 1. Nah, ke UN plus 1 kita cari nih row. Oh iya, di sini ada limit. Jangan lupa. Oke, di sini ada limit ya depannya. Maka row limit N menuju tak hingga UN plus 1. Oke, X pangkat N ditambah 1. Ini bisa kita tulis menjadi X pangkat N dikali X. Lalu 2 pangkat N plus 3. N-nya kita ubah menjadi N plus 1. N plus 1 plus 3. Maka 2 pangkat N plus 4 ya. Karena dia plus, ini bisa dipisah juga. Jadi 2 pangkat 4. Dibagi, ya. Kalau dibagi, ini kita ubah menjadi dikali ya. Kalau dikali, oke. Berarti dibagi dulu saja ya. Dibagi ya. UN-nya nih, dibagi UN. UN itu X pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Ada ya. Sekarang kita ubah dulu ya pembagian menjadi perkalian. Ke limit N menuju tak hingga mutlak X pangkat N dikali X per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 4 dikali. Kalau dikali, maka atas sama bawah harus ditukar ya. Jadi 2 pangkat N ini karena ditambah bisa ditulis seperti ini per X pangkat N. Ada mutlak. Ini dicoret, ini coret, lalu ini bisa dicoret, lalu ini bisa dioperasikan ya. Kalau pangkatnya dibagi, maka pangkatnya adalah dikurang ya. Kalau operasinya dibagi, pangkatnya dikurang. Maka ini 3 dikurang 4, min 1. Maka satunya ada di sini ya. Ini ada 2 pangkat 1. Maka kita dapatkan nih, limit N menuju tak hingganya adalah mutlak X per 2. Oke. Setelah itu, kita bikin selang konvergenannya ya. Yaitu row kurang dari 1. Row kurang dari 1. Karena dia mutlak, maka dia lebih dari min 1 juga ya. Ini sifat nilai mutlak. Row-nya adalah X per 2. Jadi 1 kurang dari min 1. Maka X-nya berada di antara 2 dan juga min 2. Apakah kelihatan? Oke, kelihatan? Sekarang kita uji titik ya. Uji X-nya. Apakah ketika dia min 2 dan juga 2, apakah dia konvergen atau tidak? Kalau dia nanti konvergen, maka kita harus memberikan tanda sama dengan di sininya ya. Kalau dia konvergen. Kalau dia dua-duanya konvergen, maka dua-duanya ada sama dengannya. Oke. Maka kita uji ketika X-nya, ini di sini aja ya. X sama dengannya min 2, X sama dengan min 2, kita uji. Sigma min 2 pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Ini batas bawahnya 0, batas atasnya tak hingga. Maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Sigma sama dengan 0 menuju tak hingga. Batas atasnya tak hingga. Ini bisa ditulis seperti ini. Min 1 pangkat N dikali 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Oke. Kita dapatkan ke
bawah aja ya. Kita dapatkan kalau ini adalah deret ganti tanda per 2 pangkat 3. Kita dapatkan ketika X-nya sama dengan min 2, kita dapatkan deretnya menjadi deret ganti tanda. Cara cara mengetahui deret ganti tanda konvergen atau tidak, yaitu dengan cara menguji monoton turun ya, yaitu monoton turun ya, AN sama dengan oh, tidak pakai min ya, ini UN, maka 1/2/3, apakah lebih besar dari AN plus satunya? 1/2/3. Oke, apakah dia lebih besar dari sama dengan A? Apakah dia lebih besar dari AN plus satunya? Tidak ya. 1/2/3 tidak lebih besar dari 1/2/3. 1/8 tidak lebih besar dari 1/8. Dia sama dengan. Maka syarat pertamanya sudah gagal, maka kita tidak perlu menguji syarat keduanya, yaitu limit AN-nya apakah 0 atau tidak. Karena syarat pertamanya sudah gagal, maka deret ini ya, ketika X-nya min 2, dia divergen. Maka tidak ada sama dengan di bagian sini. Kalau kita uji, ketika X-nya sama dengan 2, atas bawahnya 0, sehingga oke, kita langsung substitusikan N plus 3. Oke, kalau seperti ini langsung aja ya kita kerjakan. Sigma ini bisa disederhanakan, maksud saya 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Dicoret-coret 1/8. Oke, kita dapat kalau sigma ini ya, pangkat 0, 1/8. Oke, ini bisa kita uji dengan, karena dia nggak ada variabel N-nya lagi. Kalaupun diuji kedivergenan, maka misal saya menggunakan uji kedivergenan ya, yang soal nomor 1 tadi, yaitu ketika limitnya tidak sama dengan 0, dia divergen. Oke, karena dia tidak ada N-nya lagi, jadi limitnya, limit N menuju T hingganya akan tetap 1/8. Oke, 1/8 tidak sama dengan 0 ya. Maka dia divergen ya. Ya, dia akan eh, bertambah-tambah terus hingga tak hingga, maka ketika X-nya sama dengan 2, dia divergen ya, begitu penjelasannya. Karena keduanya divergen, maka tidak ada tanda sama dengan. Oh, apa? Dikurang darinya atau lebih darinya. Maka kita dapatkan selang kekonvergenan dari sigma n sama dengan 0 hingga x pangkat n per 2 pangkat n plus 3 adalah x-nya lebih dari min 2 dan x-nya kurang dari 2. Oke, begitu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Rafiq Labib dengan NIM 1030 123 30 353. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.